hidup Mbak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Tiar. Saya bertugas pada sore hari ini. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ini? Saya Nanda Lutida. Ya, dengan Mbak Nanda ya. Umurnya berapa Mbak? 19 tahun. 19 tahun. Kalau tahu kesibukannya saat ini apa ya Mbak? Saya kuliah Bu, saya mahasiswa. Oh iya, jadi mahasiswa ya Mbak. Kalau boleh tahu untuk Mbak datang ke sini ada tujuan apa ya Mbak? Gini Bu Bidan, saya mau konsultasi mengenai menstruasi saya Bu. Iya. Jadi gini Bu Bidan, saya telah menstruasi Bu. Mbaknya telah menstruasi. Iya. Kalau boleh tahu telatnya berapa lama Mbak? 1 bulanan ini sih Bu. Sekitar 1 bulanan. Untuk saat ini aktivitasnya mahasiswa itu bagaimana Mbak? Mbaknya sering aktivitas banyak atau bagaimana? Akhir-akhir ini tuh saya karena kuliahnya offline jadinya masuk kuliah itu Bu, jadi saya sering merasa kelelahan Bu, dan di malam hari itu saya biasanya begadang mengerjakan tugas-tugas itu Bu. Iya. Jadi banyak selama ini ya banyak aktivitas, sering kelelahan. Stres juga nggak Mbak? Ya Bu, tugasnya banyak itu. Iya. Terus selanjutnya ini Mbaknya juga sering tidur larut malam ya Mbak? Iya Bu. Iya Bu. Jadi ini tadi juga ini Mbak, kan tadi Mbaknya menstruasinya telat sekitar 1 bulan. Nah itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang Mbak sebutkan tadi seperti aktivitas, terus stres, terus ini juga sering begadang gitu. Nah selain itu ada lagi Mbak, ini contohnya pola makannya Mbak. Bagaimana pola makannya Mbak? Teratur atau enggak? Tidak teratur sih Bu. Terus sering makan junk food sebelah-sebelah. Iya Bu. Nah, pastinya anak muda gitu ya Mbak. Jadi saya sarankan kalau pola makannya itu lebih sehat lagi dari makanan junk food, pedas-pedas kayak sebelah tadi, dan juga minuman Mbak, bukan makanan saja tapi minuman juga seperti minumannya manis-manis, bersoda dan juga kafein. Nah, kalau Mbak begadang, Mbaknya juga minum kopi atau tidak? Iya Bu, selalu itu. Nah itu juga mempengaruhi Mbak. Jadi makanan, minuman, pola hidup, olahraga juga itu mempengaruhi menstruasi. Itu yang berbeda. Yang berbeda. Saya itu kan kalau haid biasanya merasa nyeri kan Bu, nyeri di paru itu wajar atau tidak sih Bu? Wajar. Nah, kalau menstruasi mengalami nyeri pada paru dan juga tubuh itu masih wajar. Biasanya kalau kayak gitu, Mbaknya bagaimana? Nggak sering sih Bu, tapi ya gimana gitu. Tapi nggak terlalu sering kok. Jadi masih wajar ya Mbak. Kalau kayak gitu, Mbaknya biasanya bagaimana? Minum obat atau bagaimana? Itu Bu, saya pengen minum obat gitu, tapi saya takut. Itu gimana sih Bu kalau misalkan buat menghilangkan nyerinya itu minum obat aja gitu? Jadi untuk nyari saat menstruasi itu sebenarnya normal ya Mbak. Jadi saya sarankan jangan buru-buru minum obat dulu. Jadi bisa dikompres dengan air hangat di bagian perut dan juga punggung yang merasa nyeri itu di mana. Karena apa? Karena kalau saat menstruasi itu sebenarnya buru-buru minum obat, nah itu dapat menyebabkan ketergantungan gitu Mbak. Oh, jadi kompres dulu ya Bu. Iya, jadi Mbaknya jangan buru-buru minum obat. Jadi ada pertanyaan lagi nggak? Itu Bu, saya itu kalau haid biasanya, saya kan haidnya kan cuma 3 sampai 4 hari aja tuh Bu. Itu normal apa tidak sih Bu? Untuk haid itu sekitar berapa tadi? 3 sampai 4 hari itu masih normal Mbak, karena biasanya itu siklus wanita saat menstruasi itu sekitar 3 sampai 5 hari, kalau tidak 7 sampai 8 hari. Jadi itu masih kalau misalkan pas haid itu agak pusing itu gimana Bu? Kalau boleh tahu Mbaknya ini nggak minum pil tambah darah nggak? Ya, itu bidan, saya nggak pernah minum. Nah itu, jadi saat menstruasi itu untuk kita ya perempuan ini saat menstruasi itu dianjurkan setiap hari meminum tablet tambah darah 1 hari itu 1 tablet saja. Iya, jadi efeknya itu
kan Mbak pusing Oh, gitu iya. lemes. Saya sering merasa gitu tuh. Iya, jadinya banyak untuk menstruasi kedepannya banyak ini ya mengkonsumsi tambah darah ya. Iya. Untuk saat ini banyak punya kan di rumah. Ada beda. Iya, jadi saya bawakan saja ya Mbak untuk nanti bisa menstruasi nanti dikonsumsi satu hari satu pakai. Iya, beda. Ini ya Mbak, tabletnya untuk satu hari satu tablet saat menstruasi. Iya. Terus apa? Dan yang lagi? Sudah tidak ada sih Bu, sudah menjawab pertanyaan saya tadi. Kalau sudah menjawab pertanyaan semua, kerja saya baik tanya. Jadi pemahaman Mbak tentang penjelasan yang saya sampaikan tadi bagaimana? Jadi menurut yang saya paham dari penjelasan bidan itu tadi, saya kan telat haid itu 1 bulan. Nah, masa haid itu ada yang 21 sampai 35 hari, jadi kan masih normal. Terus kelelahan ya Bu bidan itu juga menjadi faktor keterlambatan haid saya selama begadang. Terus setelah itu juga ada pola makan, dari dulu makan makanan yang pedas, berlemak, yaitu junk food Ya, soalnya tadi. ya, sama minuman itu kalau bisa minum air putih ya, sama apa hindari yang mengandung kafein, soda itu ya Bu ya. Jadi Minumnya 2 liter sama 3 liter. Sama tadi itu kalau misalkan dari hal itu kan sebenarnya wajar, tapi bisa jangan buru-buru minum obat, ya, bisa dikompres ya Bu ya tadi. Sama kalau bisa itu haid minum tablet darah ini ya Bu, Iya, satu kali. ya. Paham ya penjelasan yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya Mbaknya ada yang ingin ditanyakan nggak? Sudah tidak ada sih Bu, sudah menjawab pertanyaan semua. Terima kasih ya Bu atas konselingnya. Saya izin pamit terlebih dahulu. Ya, terima kasih ya Mbak Nanda. Jangan lupa diminum bahan tambah darahnya. Terima kasih Bu. Iya, Selamat Bu. Mbak.